Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul di ruang multimedia SMP Negeri 209 Jakarta dalam rangka serah terima jabatan Kepala Sekolah SMP Negeri 209 Jakarta. Salawat serta salam tak lupa kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga akhir nanti. Yang terhormat pengawas paket SMP Negeri 209 Jakarta, Ibu Dr. Anda Indrawati MPD, yang hari ini berhalangan hadir. Yang terhormat PLT Kasatlantas Kecamatan Kramat Jati, Bapak ML Tobing SEMM. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 209 Jakarta, Bapak Dr. Andes Tarjono Eskom MSI, dan Ibu PLT Kepala Sekolah Ibu Nur Aini MPD. Yang kami hormati PLT Kasatlantas SMP Negeri 209 Jakarta, Bapak Dr. Andes Walter Simanjuntak. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta seluruh staf dan karyawan tata usaha SMP Negeri 209 Jakarta, beserta Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan dari keluarga besar SMP Negeri 40 Jakarta, serta Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 40 Jakarta, Bapak Bakri. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara, perkenankan kami Ika Atika dan Dian Prativi untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga penampilan tarian Rantau Jaru, selanjutnya penandatanganan naskah serah terima jabatan, penyerahan secara simbolis dokumen sekolah beserta stempel sekolah dari Kasatlantas kepada Kepala Sekolah, penyampaian kata sambutan. Sambutan yang pertama dari PLT Kasatlantas, yang kedua sambutan dari PLT Kepala Sekolah, yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah yang baru, dan yang terakhir sambutan dari perwakilan guru SMP Negeri 209 Jakarta, dan yang terakhir penutup. Dan marilah sama-sama kita mulai acara kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Kardinalia. Kepada Ibu Kardinalia dipersilakan. Kepada Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri.
Bapak Ibu hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu penampilan tarian Rantoh Jarum dari siswi-siswi terbaik SMP Negeri 209 Jakarta. Kepada siswi-siswi terbaik SMP 209 Jakarta dipersilakan.
Sedikit informasi, tarian Ratu Jawa ini berasal dari Provinsi Aceh, yaitu tarian yang dibawakan oleh perempuan diiringi dengan syair religius sebagai bentuk ucapan rasa syukur kita dalam bentuk apapun. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu penyerahan dokumen secara simbolis beserta stempel dari sekolah, dari PLT Kepala Sekolah ke Kasatapcam kepada Ibu Nur Aini dan Bapak Tobing. Dilanjutkan dengan penyerahan dokumen beserta stempel dari Kasatapcam kepada Kepala Sekolah Baru kepada Bapak Tobing dan Bapak Tarjono, dipersilakan. Dengan diberikannya secara simbolis stempel beserta dokumen sekolah menandakan bahwa saat ini, mulai hari ini, tonggak kepemimpinan SMP Negeri 29 Jakarta berada di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Andes Tarjono Eskom MSI. Semoga Bapak yang baru menjadi pemimpin bagi kami dan bisa membawa sekolah kami jauh lebih baik lagi untuk selanjutnya. Acara yang selanjutnya itu penyampaian kata sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh PLT Kasatapcam Bapak ML Tobing SEM. Kepada Bapak Tobing, kami persilahkan. Ya, Bapak Ibu, udah ada semua teman-teman kita yang Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, yang saya hormati satu cek.
Cek satu, cek dua. Sebenarnya nggak pakai mic, kencang suara saya. Iya, ya, Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Nuraini, PLT Kepala Sekolah di SMP 209, kemudian Pak Tarjono, ya, dari menjadi definitif Kepala Sekolah di SMP 209 yang saya hormati, Bapak Pak Badri, Kepala Sekolah SMP Negeri 40. Jadi ini Pak Bakri ini mengantar Pak Tarjono karena Pak Bakri ini menggantikan Pak Tarjono. Wah, itu sejak kawan yang baik Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini menjelang siang kita dalam keadaan sehat semua. Sehat ya Bapak Ibu ya semua ya. Oke, baik. Bapak Ibu, tadi MC-nya mengatakan masih PLT Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan. Nah, per tanggal 1 September kemarin saya kebetulan diundang ke dinas untuk mengambil SK. Ternyata saya definitifnya di Kramat Jati. Ya, jadi tadinya ini kalau teman-teman mengatakan itu istri kedua, istri pertamanya Pasar Rebo, ternyata saya jatuh cintanya ke istri kedua jadinya. Gitu ya. Kemarin saya izin dari Pasar Rebo, wah mentang-mentang lebih muda di Kramat Jati, milihnya Kramat Jati gitu. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Yang jelas itu nanti namanya kita sama-sama PNS atau sama-sama ASN itu kemanapun, dimanapun ditugaskan oleh pimpinan siap melaksanakan tugas. Ya, itu kan sumpah kita, sumpah PNS. Ya, dimanapun di seluruh NKRI harus siap. Ya, ini masih dari Pasar Rebo ke Kramat Jati, enggak sama kok jaraknya, saya hitung juga dari kantor Pasar Rebo ke kantor Satpol Kramat Jati jaraknya sama. Ya, jadi nggak masalah. Ya, nah tentu juga nanti ini saya sekaligus memberitahukan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti ada rotasi mutasi guru pun sama, tidak ada yang komplain, harus menerima. Itulah Bapak Ibu. Kalau saya ingin memberikan contohnya ke Bapak Ibu bahwa saya itu nggak komplain, pindah. Saya selalu berpindah-pindah. Pertama saya di Kemayoran Pak Tarjono. Ya, saya besarnya di dinas. Begitu jadi kepala seksi dulu namanya di kecamatan, itu saya pertama di Kemayoran. Ya, dari Kemayoran itu kurang lebih 4 tahun, terus pindah ke Cipayung, udah itu pindah lagi ke Kemayoran 1 tahun lagi, baru pindah ke Makassar, pindah ke Kecamatan Makassar, maksudnya bukan di Panasan, Kecamatan Makassar, kemudian pindah ke Pasar Rebo, kemudian pindah lagi ke Kramat Jati. Jadi memang udah lengkap begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga saya harap demikian, kalau ada nanti rotasi mutasi sesuai dengan edaran kepala dinas, jangan ikutin aja, maksudnya ikutin aja ya, jangan pernah komplain karena memang itu seperti itu penyegaran namanya Bapak Ibu ya. Paling lama 4 tahun, sebenarnya di aturannya itu PNS itu paling lama 4 tahun di satu tempat ya. Kalau lebih dari 4 tahun dia menjadi bos besar, bukan bos besar, bos kecil ya. Biasanya juga kalau gurunya itu sudah bertahun-tahun di suatu sekolah, itu kepala sekolahnya itu jarang didengar, malah jadi lebih jago dari kepala sekolah, biasanya seperti itu ya. Sehingga kalau diputar-putar seperti itu 4 tahun atau paling lama 10 tahun lah katakan, itu ya dia tetap ya, kalau memang guru ya guru, kalau memang kepala sekolah ya kepala sekolah gitu. Jadi nggak ada yang merasa jadi jagoan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dari saya sebagai Kasatlat di Kecamatan Kramat Jati, kemudian juga Pak Kasudin, kemudian juga dari Kepala Dinas ke Ibu Nuraini, sudah bersedia menjadi PLT selama berapa lama Bu? 5 bulan, kecil 5 bulan. Saya setahun baru definitif ya. Nah terima kasih atas
pengabdian untuk menjalankan SMP 209. Jadi Bapak Ibu, kita berterima kasih ke Bu Nuraini sudah mengabdikan diri di sekolah ini ya tanpa tambahan TKD ya. Saya pun 1 tahun di Kramat Jati itu tanpa tambahan TKD. Jadi ikhlas-ikhlas saja Bapak Ibu. Ternyata juga setelah saya jalankan waktu jadi PLT 1 tahun itu enggak kurang juga bahkan bensinnya jadi tambah boros enggak juga tuh. Ya kan? Jadi artinya rezekinya mah ada aja. Ya namanya TKD, namanya gaji kan selalu utuh. Yang penting kita sehat. Itu apa ya? Bu Nuraini juga saya berharap demikian. Jadi sekali lagi Bu Nuraini terima kasih atas dedikasinya mengabdikan diri di SMP 29. Yang mudah-mudahan nanti di bawah kepemimpinan Pak Tarjono SMP 209 ini tambah bagus. Gitu ya. Nah, sama Pak Tarjono juga saya menyampaikan selamat datang Pak di lingkungan Kecamatan Kramat Jati, khususnya di SMP 209. Saya berharap teman-teman yang dari luar kecamatan yang pindah ke Kecamatan Kramat Jati berikan Pak warna baru di Kramat Jati, warna yang lebih bagus, warna yang lebih segar, sehingga nanti ada misalkan pembanding di teman-teman yang ada di Kramat Jati. Oh ternyata Pak Tarjono itu dari Tanah Abang kayaknya keren loh, boleh juga tuh ditiru gitu loh Pak Tarjono, ya kan? Jadi saya pun nanti misalkan wah hebat nih, imporan dari kecamatan lain masuk ke Kramat Jati ternyata lebih bagus gitu ya. Jadi saya berharap Pak buatkan buatkan warna baru di Kecamatan Kramat Jati ya. Kalau misalkan ada yang lebih baik menurut Pak Tarjono di Tanah Abang, bawa ke sini Pak. Yang jeleknya tinggalin aja di sono. Kalau ada yang jelek ya, yang bagusnya aja bawa ke sini ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sekaligus saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, ini saya bercerita tentang berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, dan ini bukan hanya di Kramat Jati, di hampir setiap kecamatan yang saya jalani pun selalu demikian ya. Yang pertama Bapak Ibu, ini Kasubagter ini siapa ya Bu? Di sini Kasubagter Pak Walter. PLT juga. Wah, sampai kapan Pak Bapak PLT? Sampai kapan? Kalau bisa segera. Ya, jadi ini Bapak Ibu. Jadi saya perhatikan surat-surat dari sekolah itu paling banyak saya pulangkan. Kenapa? Dari tata naskah dinas pun kayaknya kurang pas, bahasa yang disampaikan pun nggak pas. Nah, saya nggak menyalahkan yang mengetik, yang saya salahkan itu biasanya yang tanda tangan. Jadi yang tanda tangan pun kok mau tanda tangan, bahasanya nggak pas, tata naskahnya pun nggak pas, kok tanda tangan. Siapa yang tanda tangan Bapak Ibu? Kepala sekolah. Nah ini menjadi mungkin nanti Bu Nuraini, Pak Tarjono juga bisa memperhatikan Pak. Jadi nggak banyak surat yang saya kembalikan dari kantor Satla. Kemarin ada yang gedumbel tuh dari sekolah, operator KKI kayaknya dia juga nggak tahu diri gitu loh, ya. Kok Pak Tobing jadi mempersulit? Nah loh, kalau suratnya salah, masa saya harus tanda tangan? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong menjadi perhatian kita semua, termasuk juga nanti yang teman-teman dari teknik di sekolah ini menjadi perhatian. Tolong dibaca dulu, jangan main ketik gitu loh. Ya, dibaca dulu, nyambung nggak kalimatnya, pas nggak kalimatnya, susunannya juga pas nggak. Kalau nggak pas, Bapak Ibu ada kok tata naskah dari Pergub yang malah itu berupa Pergub gitu loh. Dibaca dong, ya kan? Dibaca. Jadi itu jangan berulang-ulang. Balik lagi, termasuk kan kode suratnya pun ada, masing-masing surat itu beda-beda kode suratnya, begitu. Nah ini menjadi perhatian Bapak Ibu ya, tolong diperhatikan oleh Bapak Ibu. Nah kebetulan juga saya ada di SMP 209 ini sekarang. Nah ada kasus seperti ini Bapak Ibu. Jadi informasi yang seharusnya tidak sampai keluar bisa bocor dari sekolah, ya. Bapak Ibu, saya sampaikan, saya sarankan ya. Jadi Bapak Ibu kalau umpamakan ada masalah di sekolah ini, masalah apapun ya, masalah apapun jangan langsung dibocorkan keluar sekolah. Bila perlu juga nggak sampai ke saya, bila perlu juga nggak sampai ke pengawas, ke saya.
ya, selesaikan dulu di sekolah, ya. Jadi ini enggak, banyak sekolah ada masalahnya di sekolahnya, malah orang yang ada di sekolah itu yang membocorkan keluar, bisa jadi gurunya, bisa jadi tendiknya. Jadi ini tolong Bapak Ibu, kalau ada masalah di sekolah ini saya garis bawahi, jangan dibocorkan keluar, ya. Kalau bisa diselesaikan. Kalau misalkan nggak bisa antara Bapak Ibu guru yang ada di sini atau teknik yang ada di sini nggak bisa menyelesaikan sendiri, sampaikan ke kepala sekolah, ya. Kalau ternyata memakan kepala sekolah juga nggak bisa menyelesaikan, ada pengawas kok, ya. Mungkin Bu Indra ini pengawas di sekolah ini akan lebih sering datang ke sini dibanding saya, ya. Karena Bu Indra itu kalau pengawas itu kan spesifik dia pekerjaannya. Jadi kalau pengawas SMP ya ke SMP, dia nggak mungkin ke SD, nggak mungkin ke TK. Kalau ketua atau kasatwal itu semua jenjang ditanggung jawab Bapak Ibu. Jadi mulai dari PAUD, TK, SMP, SMA, SMK semua harus didatangi. Jadi kalau misalkan itu nggak mungkin setiap hari, saya juga nggak mungkin setiap hari keliling sekolah, nggak mungkin setiap hari memperhatikan Bapak Ibu di sekolah keberadaannya seperti apa, karena secara administrasi pun banyak pekerjaan administrasi yang harus saya kerjakan. Nah, otomatis pengawas yang selalu standby mendampingi Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Dan itu pun karena pengawas kita terbatas, mungkin Bu Indra pun nggak setiap bulan ada datang ke sini, ya kan? Nggak setiap bulan ada di sekolah ini. Bisa mungkin sekali 2 bulan atau bahkan sekali 3 bulan atau mungkin setahun sekali datangnya ke sekolah ini. Nah, tolong Bapak Ibu ini menjadi perhatian untuk kita, silakan. Jadi kalau ada masalah di sekolah ini, selesaikan dulu sendiri. Nggak bisa selesai, ada kepala sekolah. Nggak bisa selesai, ada pengawas, ada saya, ada Kasudin, ada kepala dinas. Bila perlu nggak bisa selesai juga baru sampai ke gubernur, gitu ya. Ini enggak, ada yang langsung masalah anak-anak, masalah siswa itu sampai ke Pak Jokowi gitu loh. Ada yang langsung seperti itu. Nah, jadi saya berharap juga para guru yang ada di sekolah ini, ya tolong disampaikan ke orang tua juga. Kalau ada permasalahan, tolong disampaikan secara berjenjang. Jadi jangan tiba-tiba langsung, masa sih Pak Jokowi kita misalkan harus dipusingkan dengan lulusan KJP, ya kan? Masa Pak Jokowi harus kita pusingkan dengan lulusan beasiswa? Nggak pas lah. Kepala dinas pun nggak pas mikirin itu, ya kan? Nggak pas mikirin yang seperti itu, ya. Kasudin pun sebenarnya nggak pas mikirin yang seperti itu. Kalau ada anak Bapak Ibu, anak-anak kita di sini tidak mendapat KJP, laporannya sampai ke kepala dinas atau Kasudin atau sampai ke kepala dinas, kurang pas Bapak Ibu, ya. Kalau bisa kita selesaikan, ya itu Bapak Ibu ya. Jadi tolong jangan bocor, sekali lagi nggak ada masalah yang ada di sekolah ini bocor keluar sebelum selesai. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga mungkin yang terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, dan ini juga nanti menjadi perhatian buat Pak Tarjono barangkali ya Pak, mengenai Korlas Pak, ya Korlas ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Korlas nih yang menjabat sebagai wali kelas, Bapak Ibu hati-hati terima sesuatu dari orang tua, ya, apalagi dari melalui Korlas. Biasanya Korlas itu selalu menghimpun, ya, dari orang tua yang lain, kemudian diberikan atau diterima oleh Bapak Ibu yang mau menerima, ya. Bapak Ibu yang Bapak Ibu terima itu paling berapa duit sih, ya kan? Paling maksimal 500.000, katakanlah sampai 1 juta. Tapi sebegitu Bapak Ibu masuk aduan, masuk CRM, Bapak Ibu kena hukuman disiplin ringan, 3 bulan Bapak Ibu TKD-nya hilang. Bandingkan aja 1 juta atau 500.000 bandingkan dengan TKD Bapak Ibu 3 bulan hilang. Itu hati-hati, ya. Kalau ada aduan mengenai apapun yang diterima oleh Bapak Ibu dari orang tua atau dari Korlas, hati-hati, ya. Yang PNS TKD-nya pasti hilang 3 bulan, yang PNS P3K, yang KKI sudah pasti keluar Bapak Ibu, sudah pasti kita berhentikan, ya. Jadi ini tolong pengertiannya Bapak Ibu, karena itu nggak semua ikhlas Bapak Ibu, ya. Yang namanya dikumpulkan itu dipungut, itu nggak semua ikhlas. Di bibir mungkin ya oke, ya setuju, tapi belum tentu semuanya, ya belum tentu semuanya.
mungkin justru yang tidak memberikan itu yang lapor gitu loh. Itu ya, jadi ini tolong menjadi perhatian buat kita semua. Gak seberapa itu Bapak Ibu dibanding TKD Bapak Ibu, ya, gak seberapa. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi Bu Nuraini terima kasih, Pak Tarjono selamat datang Pak, selamat bergabung di Kecamatan Kramat Jati. Saya kira itu ya Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang telah disampaikan Bapak Kaltobi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi mohon maaf atas kekeliruan kami Bapak Tobi yang belum tahu informasi terkait penetapan tugas definitif Bapak sebagai Kasat Lakcam Kecamatan Kramat Jati. Baik Bapak Ibu sekalian, sambutan yang selanjutnya akan disampaikan dari Ibu PLT Kepala Sekolah Ibu Nur Aini MPD. Kepada Ibu Nur Aini kami persilakan. Mohon izin Bapak Ibu semua, terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang berkah ini, hari Jumat. Akhirnya telah datang di SMP Negeri 209 Kepala Sekolah Definitif Bapak Tarjono, dan insya Allah pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan lepas sampah. Yang terhormat Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kramat Jati Bapak ML Tobi, Kepala SMP Negeri 209 Bapak Tarjono, Kepala SMP Negeri 40 Bapak Bangkri, para wakil dan rekan-rekan guru SMP Negeri 209 Jakarta, Ketua Satuan Pelaksana Sekolah SMP 209 Bapak Walter beserta staf dan karyawan, para wakil serta rekan guru dari SMP 40, Ketua Satuan Pelaksana Sekolah dari SMP 40 beserta staf dan karyawan. Alhamdulillah, seperti tadi yang saya katakan, melalui perjalanan panjang Pak 1 tahun SMP 209 harus berhadapan dengan kepala sekolah PLT yang tentunya mau tidak mau menjadikan SMP Negeri 209 sebagai, kalau buat saya, suami kedua, ya. Sementara buat Pak Marno sebelumnya sebagai istri kedua. Tentunya dengan kedatangan Pak Tarjono sebagai kepala sekolah definitif di SMP 209 Jakarta ini merupakan suatu kebahagiaan buat teman-teman di 209 Jakarta. Pak Tarjono, insya Allah tidak perlu khawatir. Rekan-rekan saya di SMP 209 ini sudah teruji. Walaupun selama setahun tidak memiliki kepala sekolah definitif, tetapi kegiatan pembelajaran terus berlangsung secara maksimal. Dan ini menjadi modal bagi Pak Tarjono bahwa memiliki tim yang begitu solid nanti ke depannya, dan mudah-mudahan akan membawa SMP Negeri 209 seperti tadi harapan Pak Tobing ke arah yang lebih maju dan lebih berkembang. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan Pak Tobing selama ini kepada kami di 209, sehingga alhamdulillah roda kegiatan di 209 ini tetap berjalan. Terima kasih juga walaupun Bu Indrawati saat ini sebagai pengawas tidak bisa hadir karena sedang menjalani tugas di Makassar terkait dengan penugasan dari Kemendikbud. Salam dari beliau kepada Bapak Ibu semua. Tapi alhamdulillah dengan bimbingan beliau kita pun bisa melaksanakan kegiatan di 209 ini insya Allah secara maksimal. Di sini sekolah ini banyak Pak tugas-tugasnya. Jadi sekolah sehat, sekolah ramah anak, dan sekolah satu lagi Adiwiyata yang insya Allah nanti akan diemban oleh Pak Tarjono. Tapi saya meyakini dengan pengalaman beliau yang sudah lebih mumpuni dibandingkan saya bisa mengemban semua amanah tersebut. Kalau Pak Tarjono sebelumnya dari Tanah Abang, saat ini Pak Tarjono ke Kramat Jati. Sepertinya Pak Tarjono tidak bisa jauh dari pasar. Sebelumnya di pasar tekstil, sekarang di pasar buah dan sayur. Itu ya Pak Tar ya. Iya, saya juga mohon maaf mungkin dalam pelayanan saya selama berada di 209 banyak sekali kekurangan dan kehilapan yang saya lakukan. Untuk itu saya mohon maaf ya Pak Tobing ya. Mohon maaf juga kepada rekan-rekan yang berada di sini. Saya sedikit pantun nih buat Pak Tarjono. Boleh ya Pak ya? Oke. Jarum hilang
di tengah jalan. Kain kebaya di dalam peti. Selamat datang Pak Tarjono di SMPN 209. Semoga menjadi perjalanan indah di hati. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Aini atas arahannya, motivasinya yang sangat bermanfaat selama Ibu berada di SMP 209. Banyak sekali ya Bu kenang-kenangan, terus yang pastinya memajukan SMP 209. Baiklah, sambutan berikutnya, sambutan yang kita tunggu-tunggu, sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 209 yang baru, yaitu Bapak Dr. Andes Tarjono Eskom MSI. Kepada Bapak Tarjono dipersilakan. Harus berdiri ya. Ya, Bapak-bapak biasa berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang pertama Pak Tobing selaku Kasat Pemjati, Bu Aini selaku PRT, selaku kepala sekolah SMP 1 Bina, kemudian Pak Bakri pada SMP 40, Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah baik di SMP 209 maupun SMP 40, Ibu PRT Kasatpag SMP 40, Bapak PRT Kasatpag SMP 209, Ibu Ketua Komite, kebetulan Ketua Komite 40 ikut healing katanya, pengen sekalian belanja. Dan yang saya banggakan rekan-rekan guru dari SMP 209 maupun dari 40, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi menjelang siang yang sangat hangat ini kita dua keluarga besar, tiga bahkan ini dipertemukan di suatu tempat yaitu di SMP 209. Saya tidak pernah mengeluh ibu bapak dipindahkan kemanapun. Karena apa? Saya dipindahkan berarti bersama saudara. Jadi keluarga saya makin besar. Ya, alhamdulillah di Jakarta Pusat pun kalau yang namanya PLT saya lebih menderita. 2 tahun saya PLT. Di SMP Negeri 70 saya PLT 2 tahun. Sebelumnya saya bertugas sebagai guru di SMP Negeri 101 Jakarta, Bang Liga. Kemudian ditugaskan di SMP 17 sebagai kepala sekolah tahun 2016 di daerah Sawah Besar, walaupun sawahnya tidak ada. Kemudian dari Sawah Besar 3 tahun disuruh geser masih di wilayah Jakarta Pusat 1 ke Tanah Abang, kembali ke habitat awal yaitu di SMP Negeri 40 Jakarta. Jadi saya sudah 7 tahun, karena di 40 4 tahun. Ya, di 40 4 tahun, dan selama 2 tahun lebih itu saya tidak punya istri karena Kasatpagnya PLT. Jadi hanya ada bapak, emaknya nggak ada di situ. Kasatpag di SMP Negeri 40 kebetulan di tahun 2021 kena musibah. Jadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan COVID. Februari 2021 tanggal 22 itu wakil kami bidang Sapras, Humas dipanggil melalui COVID juga di RSPI Sumber Agung. Kemudian tanggal 25-nya disusul oleh Kasatpag.
Jadi saat itu kami sangat berkabung sekali. Ya, padahal di saat itu saya PLT juga di 70. Jadi saya PLT di 70 juga merangkap Kasatnak di 70, Kasatnak di 40. Karena dua-duanya kena Kasatnaknya. Setiap bulan itu validasi KKI. Yang ini yang KKI yang struktural. Ya. Jadi seperti itu. Tentu saya menikmati pekerjaan itu. Ya walaupun tanda tangan ijazah itu lebih dari 500. Karena dua sekolah, dua-duanya rombelnya lumayan ya. Di SMP 40 24 rombel, kemudian di 70 juga 14 rombel. Jaraknya juga lumayan, sehingga mungkin kalau 126 dekat ya, 1 kilo ya. Kalau kami jauh ya, dari danau ke kebon. Di 40 itu banyak danau ya Bapak ya. Ada danau Limboto, danau Sengkarang, danau Toba gitu ya. Jadi kalau mau kunjungan lihat danau memang ke daerah Bendungan Hilir. Nah sementara SMP 70 berada di Kebon Melati. Ya, Kebon Melati dekat stasiun. Jadi alhamdulillah di sana 2 tahun melaksanakan tugas sebagai PLT dan sekarang sudah ada kepala sekolahnya. Kemudian di tahun ini saya diberikan amanah untuk di 209. Ya tentunya sebagai abdi negara dimanapun kita siap untuk melaksanakan tugas, dan betul sekali kata Pak Tobing, dampaknya kurang bagus kalau terlalu lama ya, karena nanti di situ akan ada raja-raja kecil yang justru membangun energi negatif. Kalau positif orang ini bagus gitu ya, justru membangun energi negatif. Dan bukan hanya dirinya yang rusaknya itu mempengaruhi yang lain. Jadi yang lain diajak bergabung. Nah ini alhamdulillah dengan program pemerintah 5 tahun, 10 tahun itu rotasi. Sehingga di zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi. Dulu saya CPNS itu 1998 ya. 98 saya CPNS, tahun 2000 saya diangkat wakil. Langsung saya diteror satu sekolah. Karena guru baru 2 tahun udah jadi wakil gitu ya. Padahal saya tidak pernah minta gitu. Namun setelah Bapak yang menunjuk itu, karena dulu kan ditunjuk, bukan dipilih ya, bukan dipilih oleh teman-teman, ditunjuk oleh kepala sekolah. Setelah beliau pensiun, saya kembalikan SK-nya. Nah, kemudian di 2024 dipilih lagi 12-an sampai 10 tahun. Ya, itu lika-likunya Ibu Bapak. Kemudian pendidikan, memfasilitasi pendidikan di Jakarta. Saya untuk PNS juga lama sekali Bapak, padahal dari tahun 87 saya udah ngajar. 86 kuliah, 87 udah ngajar SMA. Ya terakhir saya dipecat karena jadi PNS. Terakhir saya mengajar di SMA Perguruan Cikini dengan kelas IPA Gunawan ya Ibu ya. Kemudian 2011 saya juga ngajar di Akademi Kebidanan di daerah Pondok. Covid 2020 putus ya karena PJJ. Kebetulan saya kampusnya biokimia. Ya biokimia itu kan harus pertemuan. Jadi di PJJ kan sehingga sekarang ya sudah putus namanya ya karena saya pun sudah agak jauh. Pondok Labu ke Tanah Abang cukup jauh. Jadi saya juga tidak melanjutkan. Ya. Dulu masih ada kelas jalur khusus. Jadi perkuliahan itu di hari Sabtu dan Minggu. Nah, setelah tidak ada jalur khusus, kebetulan juga diputus dengan COVID ya. Jadi saya bisa fokus di sekolah, tidak dari Senin sampai Minggu gitu ya. Sekarang alhamdulillah Jumat Sabtu sudah bisa di rumah, walaupun insya Allah Sabtu Minggu apabila sekolah membutuhkan saya selalu hadir. Ya, Ibu Bapak, saya hadir di sini itu dengan banyak kekurangan, banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu saya mohon dukungannya. Ya, apalah arti
pelatihnya Tarjono di sini tanpa didukung ibu bapak. Ya, di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah sistem, semua komponen itu harus saling bersinergi. Di dalam tubuh kita punya mata, punya telinga, punya hidung. Di situ tidak ada yang terhebat, ya, tidak ada yang terbaik, karena semuanya saling membutuhkan. Kita punya indera penciuman yang tajam, tetapi pendengaran kita nggak ada, kan susah juga. Itulah organisasi, itulah sekolah. Ya, sehebat apapun ibu bapak gurunya, ya, apabila tidak bersatu, tidak bersinergi, maka sekolah ini tidak bisa dibangun dengan baik. Ya, tapi alhamdulillah nih, saya dapat bocoran dari Bu Aini, PLT saat 5 bulan, 209 program-programnya jalan terus. Berarti ibu bapak di sini sinerginya bagus, luar biasa. Dan mohon dilanjutkan, dan mohon nanti saya diterima ya Bu ya, diterima ya, harus. Karena kan nggak bisa nolak ya, dan ditugaskan oleh pemerintah. Ya, insya Allah kita bisa bersinergi dengan baik. Ya, mari kita selesaikan PR-PR yang mungkin masih belum selesai. Saya juga di 40 itu meninggalkan PR juga. 40 itu sedang adiwiyata menuju adiwiyata nasional. Secara dokumen kami sudah 100%. September saya diusir. Tapi alhamdulillah ada penggantinya beliau, Pak Bakri ini ya, luar biasa juga. Insya Allah di tangan beliau akan lebih maju lagi. Ya, 209 dengan modal yang bagus, insya Allah ditambah dengan sinergi yang bagus akan jauh lebih maju. Sekali lagi, saya di sini bukan siapa-siapa. Saya tidak bisa apa-apa tanpa dukungan dari ibu bapak, tanpa bimbingan dari Pak Topi. Jadi mohon Pak nanti dibimbing, ditegur kami bila ada hal-hal yang agak menyimpang gitu ya. Mungkin itu Bapak sebagai perkenalannya, atau perlu yang lainnya apa? Tempat tinggal ya? Tempat tinggal. Saya tinggalnya jauh Bapak. Saya tinggal di LE. LE ya. Saya tinggal di LE. Kalau pakai rakit apa ya? Kali Ciliwung ya. Iya, bukan cuman ya. Ya. Saya memang ditakdirkan selalu ke pasar ya. Dulu waktu saya kuliah juga tinggal ke pasar juga, daerah Kemayoran. Pasar Cempaka Sari Pak Budi di situ, Sukamulya. Kemudian diangkat jadi PNS di pasar juga, pasar Tanah Abang ya. Di sini ke pasar lagi. Mungkin hobinya untuk jualan tadi ya. Tapi dulu saya pernah saya ceritanya belajar bisnis ya, jualan dan bawa barang ke Makassar. Pasar yang dituju ternyata sedang repotal, akhirnya nggak bawa apa-apa, barang ditinggal begitu saja di sana. Untuk masih punya persiapan gitu ya, pas banget untuk 1 tiket pesawat sehingga masih bisa pulang. Itu tahun 95 ya. Itu Bapak, saya tinggal di Lenteng Agung. Istri saya, kalau istri 3 ya Pak ya, istri 3 ya. Kalau 1 kan Iswan ya, istri 3 ya. Pendamping saya 1 ya, pendamping saya 1. Anaknya ibu-ibu, ada anaknya istri saya ya, ada 3. Yang pertama sudah berkeluarga, dan saya di sini statusnya aki, karena cucunya sudah 3. Kalau 1 kan aki ya, karena sudah 3 aki. Jadi aki pangkat 3 ya. 3 anak dari istri saya. Yang terakhir yang bontot itu semester 7 di UNJ. Hobinya masak, jadi ambil kuliahnya udah moga ya. Itu sekilas tentang saya ya. Insyaallah nanti kita bisa bertemu terus. Terima kasih kepada teman-teman dari 40, Pak Bakri dan tim, Pak Tis. Jadi Pak Tis ini wakil bidang kesiswaan di SMP 40, Ibu Teti wakil bidang Sarpras dan Humas, kemudian Ibu Eni wakil bidang kurikulum
Ibu Febe Polatus Simatupang Siamalang. Beliau adalah ketua komitenya, ya. 40 itu, aduh nyaman ya, ketua komitenya itu LBH. Jadi LSM tentang semua. Bu Febe tetap terjalin hubungan ya, bantuin di sini. Tapi insya Allah di sini lebih aman ya Pak ya, lebih aman. Yang penting benar kata Pak Tobing tadi, ketika ada permasalahan intern selesaikan secara intern, jangan dibawa keluar. Ya, ketika ibu bapak tidak bisa menyelesaikan, selesaikan dengan saya nggak bisa menyelesaikan, ada Pak Tobing. Ya, kemudian ada dinas, itu hierarki seperti itu. Jadi jangan kita bawa keluar, makin rumit bu bapak ya, makin rumit. Yang rugi kita sendiri. Ya, apalagi kita lapor-lapor ya. Kalau memang kepala sekolahnya keliru, ya didiskusikan secara baik-baik. Jadi nggak usah dilaporkan ke LS yang gimana gitu ya. Diskusikan secara baik-baik. Karena kepala sekolah juga manusia, ya pasti ada salahnya. Ya, baik itu saja. Mohon maaf panjang lebar. Terima kasih. Saya tidak bisa berpantun. Pantunnya ketinggalan. Terima kasih. Saya Ibrahim Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pantun nih Pak. Ada ibu guru pakai kimono, jalan-jalan ke pertigaan. Selamat datang Pak Tarjono, kami sambut dengan kebanggaan. Terima kasih Bapak atas sambutan dan arahannya. Kita tunggu Pak motivasi-motivasi berikutnya. Dan sambutan yang terakhir akan disampaikan dari perwakilan Bapak Ibu Dewan Guru yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Marsudi MPD. Kepada Bapak Marsudi kami persilahkan. Izin Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sahabat sejahtera kita semua yang sama-sama kita hormati, Bapak Kasatlak Kecamatan, Bapak ML Tobing SERM Pak. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Negeri 29, Bapak Dr. Tarjono Eskom MSI. Yang saya hormati pula Bapak Kepala SMP Negeri 40 Pak Bakri beserta dengan PLT Kasatpol, Ibu Komite ya. Kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 40 Jakarta. Kemudian tidak lupa pula pada Ibu kami nih, Bu Nur Aini MPD, Kepala SMP Negeri 126 Jakarta. Serta tidak lupa pula pada PLT Kasatpol SMP 29 Bapak Walter dan Bapak Ibu Wakil Kepala SMP 29, serta tidak lupa teman-temanku yang saya banggakan, guru dan karyawan SMP Negeri 29 Jakarta. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini. Tentunya tidak akan banyak yang saya sampaikan karena kita waktunya hari Jumat ya. Jadi mungkin sedikit saja. Kebetulan Bu Nur Aini pergi nih, baru mau ngomong Bu Nur Aini nih. Jadi kami dari guru-guru SMP 29 merasa banyak berterima kasih kepada Bu Nur Aini yang 5 bulan di sini seperti serikaan Pak. Ntar ke utara, ke selatan, ke utara lagi, ke selatan, bolak-balik begitu ke sini, bolak-balik. Dan alhamdulillah dengan Bu Nur Aini selalu berkomunikasi dengan para wakil dan juga teman-teman melalui grup WA dan sebagainya sehingga tidak ada informasi yang terlantar Pak, seperti informasi tentang P3K, kemudian teman-teman yang ada pelatihan-pelatihan semua sampai pada kita semua.
Terima kasih kepada Bu Nur Aini yang selalu mengingat kami, walaupun dua yang dipegang sekolahnya ya, nggak pernah kelupaan. Terima kasih Bu ya. Kemudian juga bimbingannya begitu banyak kepada kita, contoh-contoh teladan yang diberikan kepada kita, ini menjadi pelajaran buat kami di SMP 29 dan selalu mengingat Ibu. Masih sering ketemu Bu ya, dekat soalnya di 126 ya. Mudah-mudahan kita masih terus silaturahmi. Jadi kami sampaikan terima kasih banyak Bu atas bimbingannya di sekolah ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Walaupun seperti Bu bilang tadi nggak ada sekolahnya, kalau sekolahnya jalan sendiri nggak juga Bu. Kalau nggak ada Ibu di sini juga mungkin kita akan banyak informasi yang terputus dan sebagainya ya. Jadi sangat kita butuhkan. Selanjutnya kami mohon maaf Bu apabila kami nih anak-anak nakal semua Bu ya, ngerepotin Ibu di sini gitu ya. Mohon dibukan maaf ya Bu ya. Semoga kita semua di sini jadi lebih baik, semakin baik lagi bersama dengan Pak Tarjono. Selanjutnya yang kedua kepada Pak Tarjono, selamat datang Pak di SMP Negeri 209. Ya begini Pak keadaannya Pak, namanya sekolah di sekolah mewah Pak, mepet sawah dulunya, sekarang udah nggak mepet sawah Pak karena sebelahnya sudah banyak klaster udah hilang. Dulu sekolah mewah Pak di mepet sawah, sekarang masih banyak kerbau. Saya udah lama Pak di sini dari tahun 88 Pak. Jadi dari mulai ada kerbau benang saya lihat sini Pak, sama ada segala macam gitu ya. Tidak mudah sampai sekarang saya disuruh menyaksikan di SMP 29. Jadi kami mohon bimbingannya kepada Pak Tarjono selaku Kepala SMP 29 pada kami semua agar kami ini bisa terarah semua kegiatan-kegiatan, semua misi-misi yang sudah ditetapkan semakin terarah lagi di bawah bimbingan Bapak. Kemudian kepada keluarga besar dari SMP 40, Pak Bakri dan tamu-tamu lainnya, kami menyampaikan mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian apabila dalam pelayanan kami pada hari ini kurang berkenan ataupun dan lain sebagainya, kami mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Bapak dan Ibu, saya punya pantun juga nih. Ya nggak mau kalah sama bahasa Indonesia ya. Dari Cikini sampai Cipete, kain satin beres di Anyam. Bu Nur Aini selesai PLT, semakin sukses di 120. Nah, aduh aku kayak grogi sih nggak pernah pantun saya Pak. Biasa gitu angkas Pak. Ya nggak apa-apa ya. Untuk Pak Tarjono ada juga Pak. Iya. Baju kimono dari Jepang. Sama Pak tadi ya. Kejadian Bu. Jerami dirajut di atas bentangan. Bapak Tarjono sudah datang. Kami siap melanjutkan perjuangan. Ya, terima kasih Bapak Ibu apabila ada yang kurang berkenan dari yang sampaikan, mohon dibuka minta maaf apabila tapi bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsudi atas sambutannya dan arahannya untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk Ibu Nur Aini atas kepemimpinannya di SMP 209 walaupun selama 5 bulan ya Bu, tapi sangat terkesan Bu. Dan selamat datang kepada Bapak Tarjono di sini. Kami menunggu arahan dan bimbingan dari Bapak. Dan acara selanjutnya untuk menyempurnakan rangkaian acara hari ini akan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nuroji SPDI. Kepada Bapak Nuroji dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita lengkapi di penghujung acara ini dengan membaca doa selaku hamba yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Esa. Dan mohon maaf saya membawakan doa secara Islami bagi saudara-saudaraku yang beragama lain ditekankan untuk membaca doa sesuai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم بارك لنا في حياتنا اللهم بارك لنا في أرزاقنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في بيوتنا اللهم بارك لنا في عمرنا وطول عمرنا في طاعتك اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين وعبادك الصالحين واجعلنا هداة مهتدين واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serangkaian acara telah kita lalui. Kami selaku pemandu acara mohon dibukakan pintu maaf apabila ada kesalahan ataupun kehilafan yang sengaja maupun tidak disengaja. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya punya pantun terakhir. Sungguh indah Pulau Jawa, Cakep. Sukabumi kotanya bersih. Cakep. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan dan Bapak Ibu guru, mohon bisa merapat ke lab kita karena kami sudah menyediakan makan siang mungkin seadanya. Monggo silakan.